Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita akan melanjutkan materi pemrograman 3 kita. Terakhir kita sudah membuat sebuah backend. Kita sudah punya sebuah model. Kita sudah punya controller yang fungsinya yaitu register untuk mendaftarkan akun user. Kemudian roots-nya atau jalurnya untuk register. Nah, sebelum kita mencoba menjalankan backend kita ini ke front end, nah sebelumnya kita harus menguji dulu backend ini apakah sudah berhasil atau belum. Nah, cara mengujinya jangan langsung coba di front end atau di kuasarnya, tapi kita akan coba menggunakan aplikasi yang namanya Postman ini, gitu ya. Nah, baik buat teman-teman yang belum punya Postman, silakan di-download dulu Postman-nya, diinstal. Nah, yang sudah kita coba sama-sama menguji backend ini. Kita coba register, tapi sebelumnya ada beberapa settingan di index.js yang harus kita tambahkan. Nah, teman-teman ke terminal, kemudian install ini dulu, npm i-course. Nah, ini ya. Oke, tunggu sampai selesai. Kemudian teman-teman install yang nama satu lagi. Oh enggak, cukup course aja. Nah, tapi teman-teman di sini harus manggil dua. Yang pertama adalah course sama dengan require course. Kemudian const body parser sama dengan require body parser. Nah, dua ini ya. Yang diinstal cuma satu, kalau yang body parser ini udah bawaan. Oke. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan beberapa settingan di sini. Yang pertama adalah app.use course. Nah, seperti ini ya, course buka tutup kurung. Gini. Awas jangan sampai salah. Kemudian app.use. Yang kedua adalah body parser. Ya, body parser.json. Kemudian gini. Nah, dalam kurung ini kita kasih optionnya di sini. Ya, yang pertama extend. Nah, extendnya true. Kemudian kita kasih limit. Limitnya berapa? 50 MB. Nah, ini ya. Kemudian ini terlalu besar, mungkin 20 MB aja. Kemudian di sini app.use body parser yang kedua adalah URL encode. Nah, di sini sama, kita extendnya juga true, kemudian limitnya itu 20 MB juga. Nah, gini ya. Oke. Ini udah ditambahin. Silakan disimpan. Kemudian diketikkan node moon. Aman? Nggak ada error? Oke. Sekarang kita buka Postman. Kemudian kita buka halaman lembar kerjanya. Nah, cara ngebacanya gini. Pertama pilih metodenya. Nah, router ini kalau nggak salah tadinya punya teman-teman get ya. Nah, kita ganti post ya. Ini kita ganti post. Yang di user di folder routes yang tadinya get, silakan diganti post. Nah, gini. Oke. Nah, kita harus tahu kita mau mengakses routing ini register, metodenya yaitu post. Berarti di sini harus post juga. Nah, kemudian alamatnya adalah localhost. Ya. Portnya berapa? Portnya lihatnya di index. Nah, portnya di sini nih. Ya, ini portnya. Nah, portnya adalah 5000. Nah, 5000 slash yang pertama itu slash ini. Nih, di index itu kan ada list route ya kan. Nah, ada di sini slash user kata dia. Berarti kita slash user. Kemudian dia manggil ke routes user ya kan. Nah, di sini ada slash lagi yaitu slash register. Berarti slash user slash register. Nah, gini. Kemudian kita akan kirimkan body. Nah, yang di sini www from URL encode. Nah, di sini kita harus mengisikan atau mengirimkan sebuah value dan key. Nah, key-nya biar gampang kita samakan dengan model. Nah, ini username, nama lengkap, email, dan password ya. Ingat, harus sama key-nya. Key-nya yang pertama username. Nah, username-nya misalnya Dika. Kemudian yang kedua apa? Nama lengkap. Harus sama ya, N-nya kecil, L-nya gede. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa misalnya? Dika Hastanto gitu. Kemudian ada email.
emailnya hastantodika@gmail.com. Kemudian ada satu lagi yaitu passwordnya 123 misalnya. Nah, coba kita kirim ini. Harusnya nanti, nah teman-teman stay buka database-nya, di refresh. Ini nggak ada apa-apa ya, sampel ini cuma table sampel aja. Nah, nanti kita hapus. Nah, coba kita kirim ini ya. Oke, dia suksesnya true, berhasil registrasi ya. Kemudian buka kompasnya, di refresh. Nah, kita akan dapat table baru yang namanya user. Nah, kalau dilihat di sini ada datanya ya. Nah, ini artinya backend kita sudah berjalan. Ya, sudah berjalan backend kita. Oke. Nah, kemudian kita buat satu lagi di controller. Ya. Di sini kita passwordnya ini masih 123 ya. 123 mau kita encrypt passwordnya ke dalam bentuk angka acak. Nah, teman-teman cukup gunakan yang namanya library namanya bcrypt. Gini ya. npm i b c r y p t. npm i bcrypt. Gitu ya. Silakan diinstal. Nah, oke. Sudah. Kalau sudah diinstal, nah kita akan mengubah password ini ke dalam bentuk angka acak atau enkripsi, gitu ya. Teman-teman gak usah bingung. Teman-teman boleh lihat di sini npm i bcrypt. Nah, nih kalau mau lihat library-nya, nah coba kita lihat ya. Kita coba lihat cara pakainya. Kita harus panggil bcrypt-nya. Oke. Nah, di sini nih. Kita harus pakai bcrypt ini nih. Hash ya. Oke. Nah, kita panggil bcrypt-nya di sini. Const bcrypt bcr sama dengan require bcrypt gini ya. Nah, sebelum data ini kita simpan, kita di sini ya, kita buat bcrypt dot. Nah, kata dia apa? Kata dokumentasinya harus pakai hash. Oke. Bcrypt dot hash. Ya kan? Nah, yang pertama adalah data dot password karena passwordnya yang akan kita bcrypt. Kemudian di sini 10 ya, saltronnya, kemudian di sini koma. Kita akan mengembalikan error ataupun hash. Tanda panah. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, yang baris user model ini, awas teman-teman, hati-hati. Dilihat ya, user model sampai sini. Nih, caranya gini. Klik di bagian sini. Ini tutupnya kan ini. Terus klik yang ini, tutupnya ini. Nih, kelihatan kan? Ini. Berarti di ini segini kita cut. Ya. Kita rapikan gini biar rapat. Oke, kita taruh di sini. Nah, terus ini sampai sini kita majukan. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kalau mau teman-teman lihat, boleh. Ini di mute dulu codingnya. Terus teman-teman konsolok dulu. Yang di konsolok adalah hashnya. Hashnya itu isinya apa sih sekarang? Nah, password kita kira-kira jadi apa? Kita kirim. Nah, dia udah jadi seperti ini nih. Dia akan jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, berarti ini sudah berhasil hash kita. Gitu ya. Nah, tapi kita harus nimpa nilai password yang ini, yang 123 ini. Nah, berarti ini cara nimpanya gini, data.password sama dengan hash. Oke. Sip. Kayak gini. Silakan dilihat, disamakan codingnya. Oke, sekarang kita kirim coba. Oh, yang ini kita hapus dulu. Kita delete. Nah, sekarang kita send. Berhasil registrasi, sekarang kita lihat. Nah, sekarang passwordnya udah nggak kelihatan lagi. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau kita send lagi, dia berhasil lagi.
Nah, tentu berarti kita harus membuat sebuah verifikasi agar username-nya tidak sama ya. Paham nggak? Ini double nih nanti datanya. Oke, berarti kita hapus satu dulu, kemudian kita gini. Sebelum datanya kita kirim, kita dari bcrypt, teman-teman boleh klik di barisan bcrypt sini, klik tutup, buka kurungnya. Nah, tutupnya di sini berarti ya. Boleh di-cut. Nah, di sini kita akan mencari dulu user.model.find ya, find one. Ini ya. Yang kita cari adalah ada nggak sih data yang di database yang username-nya itu sama dengan username yang diinputkan dari Postman ini atau username yang baru. Kemudian kalau ada user gini, jika user, maksudnya jika usernya itu ada, maka apa yang akan terjadi? Yaitu kita akan mereject error itu true, errornya true. Kemudian kita kasih message, apa pesannya? Username sudah terdaftar gitu misalnya. Kemudian ini kan ada if, kemudian ada else di sini. Gini. Else-nya kita paste yang coding tadi kita cut. Nah, gini. Gitu ya. Oke. Sip. Aman. Oh, ini ada sesuatu. Oke, kita kirim. Nah, username sudah terdaftar. Misal kita ganti di K1. Oh, berhasil. Oke, aman ya. Kita sudah bisa buat register. Pasangannya register yaitu adalah pasti login. Nah, jadi nanti ketika kita coba di depan, kita akan mencoba dua sekaligus, yaitu register dan login. Sekarang kita buat dulu fungsi loginnya ya. Kita ke controller, ini ya, ke controller, kemudian kita buat export.login. Nah, kita punya function baru, kita butuh data, ya. Ini atau dua aja deh, nggak apa-apa. Username, password. Ini ya. Ini. Oke. Jadi pas login itu pakai username dan password, atau satu aja deh biar nggak bingung. Oke, gini aja. Data gini ya. Kemudian kita akan mencoba mencari data. Oh, maaf. Ini bukan seperti ini ya. Ini new promise. Nah, seperti ini. Oke, kita akan mencari data user model .find one. Ini kita akan mencari data yang kita akan mencari data yang username ya sama dengan data.username. Kita akan cari username-nya dulu. Then user. Jika usernya ada, ini ya, kita langsung else saja biar teman-teman gak bingung. Nah, formasinya gini, if dan else. Nah, kalau username-nya ada, nanti kita melakukan sesuatu di sini. Nah, kita urus yang kalau di username-nya nggak ada, kita langsung reject. Kita reject, yaitu errornya true karena username-nya nggak benar. Terus kita kasih pesan username tidak terdaftar. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kalau username-nya ada, sekarang adalah kita harus mengecek passwordnya, gitu ya. Nah, kita lihat di dokumentasinya. Di sini ada nggak? Nah, ada nih. Dia pakainya apa? Oh, compare. Nah, di sini nih. To check password kata dia ya. Oke. Nah, sekarang kita gini. Jika username-nya ada, nah, kita cek dulu. Oh, kita panggil bcrypt. Oh, sudah. Kita bcrypt dot apa tadi kata dia, dot comparing gini ya. Yang pertama adalah password yang diinputkan user. Password yang diinputkan user yaitu data.password. Password yang di database ada user.password, gitu ya. Oke, data.password dengan user.password. Nah, apakah ini bernilai true? Kita copy saja, kita cut. Kita buat dalam kondisi if. Nah, if ya jika data
password yang diinputkan user sama dengan password yang ada di database, nah, maka di sini nanti akan berhasil login. Kita buat else dulu. Ya, teman-teman boleh copy yang ini, yang reject ini. Oke, di paste. Ya, ini kita ganti message-nya jadi apa? Password salah gitu misalnya ya. Kemudian di sini kita resolve. Nah, kita resolve. Yang kita resolve adalah errornya itu. Oh, maaf, error. Oke. Kita jarang ya pakai error. Maaf. Ini teman-teman boleh balik sebentar. Biar nantinya sama terus. Ini kita sudah pakai sukses ya, maaf ya. Kita sudah pakai sukses. Ini kita ganti, jangan error ya. Teman-teman boleh ke yang export.register. Di sini ada reject error true ya. Kita ganti sukses. Tapi nilainya kita false-in. Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang ini kita ganti juga sukses. Suksesnya false. Kemudian ini kita ganti suksesnya false juga. Ya, jadi yang tadi itu maaf, saya yang salah. Kita ganti karena awalnya kita sudah pakai sukses, bukan error. Ya, nanti kalian bingung di depannya nanti untuk ngeparsing datanya. Kita ganti sukses ya, ini sukses, ini sukses. Nah, ini kita resolve suksesnya juga, yaitu true. Kemudian kita kasih pesan. Oh, kita sudah kebiasaan pesan ya. Berarti pesan. Ya, yang tadi MSG diganti pesan. Sama ini juga kita ganti pesan. Ini kita ganti pesan. Oke, teman-teman nggak usah khawatir. Ini cuma di satu file aja, di user controller aja. Silakan dicari. Kalau ada kata-kata error, diganti sukses, nilainya dibalikin. Kalau dia sukses, kalau tadi errornya false, berarti jadi suksesnya true. Gitu ya. Terus pesan cukup diganti kata message cukup diganti key-nya aja. Ini seperti ini. Value-nya tidak usah. Nah, ini kita kirimin pesan berhasil login. Nah, untuk keperluan tertentu kita butuh data usernya ketika kita login. Nanti saya jelasin penggunaannya. Teman-teman ikutin aja. Data aja, data sama dengan user ini. Oke. Ini sudah berhasil ini kita buat login. Nah, sekarang kita coba di sini. Ini boleh dimatikan dulu ya. Ini kan pas kita nggak pakai email, nggak pakai nama lengkap, kita cuma pakai username dan password. Linknya kan belum ada. Nah, kita buat dulu di sini router dot metodenya post, kemudian slash apa, slash login, koma request. Nah, seperti ini ya. Terus kita panggil user controller dot login rec dot body. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian then ya result tanda panah kita res.json result. Kemudian kita catch error tanda panah res.json error. Gini ya. Jadi yang kalau register kan slash register, berarti ini slash login. Ya, jangan bingung. Jadi kita punya dua jalur. Oke, kita coba send. Berhasil login. Coba kita passwordnya salahin ya. Ini. Oh, password salah. Coba kita namanya kita salahin. Username tidak terdaftar. Kita balikin username-nya. Sip. Kalau kita benar semua, nah dia akan berhasil login dan mendapatkan data ini. Data user yang sedang login saat ini. Nah, itu nanti kita gunakan. Oke. Cukup sekian untuk materi testing API. Nanti kita sambung ke kuasarnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.